Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejarah yang budiman. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita akan menjelajahi kisah-kisah penuh hikmah, sejarah yang luar biasa, dan pengetahuan yang bisa membuka wawasan kita semua. Jangan lewatkan, karena setiap detiknya akan membawa Anda lebih dekat pada cerita yang penuh inspirasi. Yuk, kita mulai perjalanannya sekarang juga. Pernahkah kalian mendengar nama Salahuddin Al-Ayyubi? Ya, sosok legendaris yang namanya begitu ditakuti oleh pasukan salib dari Eropa. Hari ini, kita akan menyelami kisah hidup sang sultan yang berhasil membebaskan Yerusalem dan menjadi simbol keadilan dalam perang. Salahuddin Al-Ayyubi lahir dengan nama Yusuf ibnu Ayyub pada tahun 1137 di Tikrit, Irak. Sejak kecil, ia dididik dalam lingkungan militer dan politik yang kuat. Ayahnya adalah seorang gubernur, dan pamannya adalah panglima perang yang terkenal. Tidak mengherankan jika nilai-nilai kepemimpinan dan strategi perang mengalir dalam darahnya. Tahukah kalian, sebelum menjadi sultan, Salahuddin muda bekerja sebagai vizier atau penasehat di dinasti Fatimiyah di Mesir. Kecerdasannya dalam politik dan kemampuan diplomatiknya yang luar biasa membawanya naik ke posisi tertinggi. Pada tahun 1171, ia berhasil mengambil alih kekuasaan dan mendirikan dinasti Ayyubiyah. Yang membuat Salahuddin istimewa adalah karakternya yang mulia. Meskipun terkenal sebagai panglima perang yang tangguh, ia dikenal sangat adil dan bijaksana, bahkan terhadap musuh-musuhnya. Para sejarawan Eropa mencatat bagaimana ia memperlakukan tawanan perang dengan hormat dan sering membebaskan mereka tanpa tebusan. Prestasi terbesar Salahuddin adalah ketika ia berhasil merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187 setelah pertempuran Hattin yang legendaris. Berbeda dengan pasukan salib yang melakukan pembantaian saat merebut Yerusalem 88 tahun sebelumnya, Salahuddin justru memberikan pengampunan dan membiarkan penduduk Kristen tetap tinggal di kota suci tersebut. Kalian tahu tidak, Salahuddin sangat dihormati oleh Raja Richard the Lionheart, musuh besarnya dalam Perang Salib Ketiga. Meskipun mereka berperang, keduanya saling menghormati dan bahkan saling bertukar hadiah. Ketika Richard sakit, Salahuddin mengirimkan dokter pribadinya dan buah-buahan segar untuk membantu kesembuhannya. Kepemimpinan Salahuddin membawa kemajuan besar dalam berbagai bidang. Ia membangun madrasah, rumah sakit, dan benteng-benteng pertahanan. Ia juga mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di wilayah kekuasaannya yang membentang dari Mesir hingga Suriah. Yang menarik, meskipun menjadi penguasa besar, Salahuddin hidup sangat sederhana. Saat wafat pada tahun 1193, hartanya bahkan tidak cukup untuk membayar biaya pemakamannya. Ini menunjukkan bagaimana ia lebih mengutamakan kesejahteraan rakyatnya dibanding kemewahan pribadi. Kisah Salahuddin mengajarkan kita banyak hal. Keberanian tidak harus diikuti dengan kebencian. Kekuatan tidak harus ditunjukkan dengan kekejaman. Kepemimpinan sejati adalah tentang kebijaksanaan dan keadilan, bukan tentang dominasi dan penindasan. Warisan Salahuddin masih relevan hingga saat ini. Di tengah dunia yang sering diwarnai konflik dan ketidakadilan, figur seperti Salahuddin mengingatkan kita bahwa kepemimpinan yang baik adalah yang didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan dan kebijaksanaan. Nah, sahabat sejarah, itulah kisah singkat tentang Salahuddin Al-Ayyubi, sang penakluk yang justru dikenang karena keadilannya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.